Halo? Boleh ke slide selanjutnya nggak, Pak? Udah belum? Kayaknya belum. Karena saya takut karena kemarin tuh yang AB itu udah sampai pertemuan 11 ya. Oke. Oke. Jadi biaya tenaga kerja terjadi ya, dalam suatu proses produk untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Ya. Jadi biaya-biaya ini timbul sehubungan dengan penggunaan sumber daya manusia atau tenaga kerja tersebut dalam memproduksi suatu produk. Manajemen perusahaan sangat membutuhkan informasi biaya tenaga kerja yang tepat waktu dan akurat untuk digunakan sebagai suatu dasar dalam perencanaan dan pengendalian serta pengambilan keputusan. Ya. Jadi perencanaan untuk tenaga kerja itu merupakan bagian terpadu dari proses penyusunan anggaran. Bermula dari rencana produksi dan data standar waktu dan standar biaya yang telah ditetapkan. Maka anggaran biaya tenaga kerja dapat dibuat. Proses pengendalian itu meliputi perbandingan antara biaya tenaga kerja yang sesungguhnya terjadi dengan biaya standar yang ditetapkan di muka. Kemudian biaya ini dianalisis untuk mengetahui faktor penyebab, faktor penentu ya, dari biaya tenaga kerja itu sendiri. Dalam pengendalian keputusan dibutuhkan data biaya ini untuk mengetahui perubahan biaya tenaga kerja jika perusahaan menambah volume jumlah produk, melakukan penggantian atau penambahan peralatan dan sebagainya. Jadi tenaga kerja ini bisa dianggap sebagai sumber daya utama penggerak. Ya. Jadi sumber daya pendukungnya itu mesin, alat, dan lain-lain, maupun energi dan lain-lain. Kadang pun ya, sumber daya manusia ini digantikan dengan alat atau mesin. Karena sifat dari pengeluaran sumber daya manusia ini akan berubah terus sesuai dengan ketentuan, ya jelas sesuai dengan ketentuan. Karena UMR tiap daerah itu berbeda. Jadi ketentuan terkait standar gaji, penghasilan, upah maupun lembur setiap perusahaan itu akan berbeda satu sama lain. Tolong kalau ada yang bisa on cam ya. Karena saya on cam ya. Biaya tenaga kerja itu merupakan harga atau jumlah rupiah tertentu yang dibayarkan kepada para pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Ya. Biaya ini terdiri dari dua elemen utama. Ya. Pertama adalah biaya tenaga kerja langsung, direct labor. Ya. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasi dengan suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk-produk perusahaan. Oleh karena itu, semua biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung kepada komponen-komponen dari barang jadi ataupun produk-produk yang dihasilkan. Biaya ini menentukan elemen biaya produk yang bersama biaya bahan baku langsung disebut sebagai biaya utama, prim cost. Dan dengan biaya overhead pabrik disebut dengan biaya konversi, conversion cost. Kemudian kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, indirect labor. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah semua biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Dengan demikian, biaya ini tidak dapat diidentifikasikan secara khusus kepada suatu, jadi biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung ya, secara tidak langsung terlibat. Biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara khusus kepada suatu operasi atau proses produksi tertentu. Biaya ini terdiri dari biaya tenaga kerja yang terjadi di dalam departemen pendukung ya, atau unit-unit kerja ya, kayak departemen pelayanan ya,
seperti departemen pembelian, departemen pemeliharaan, departemen pencatatan waktu, departemen pengendalian mutu. Ya. Dan di samping itu termasuk dalam biaya tenaga kerja tidak langsung adalah upah atau gaji yang dibayar untuk pekerja-pekerja tertentu dalam departemen produksi seperti penyelia, pemeriksa, pengangkut bahan baku, petugas administrasi, dan juga termasuk juga tenaga kerja pelengkap lainnya, pegawai gudang, pegawai kantor, pabrik, ya, administrasi pabrik. Biaya tenaga kerja langsung itu harus dipisahkan. Biaya tenaga kerja langsung harus dipisahkan dengan biaya tenaga kerja lainnya. Atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Dalam konteks ini ya biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung harus dipisahkan. Dengan alasan pertama, agar informasi biaya yang dihasilkan dapat menunjukkan suatu biaya produk yang lebih tepat dan mempermudah pelaksanaan pengendalian atas biaya tenaga kerja. Kedua, agar pengukuran efisiensi dari biaya tenaga kerja langsung berdasarkan kepada jumlah unit yang selesai. Sedangkan dari biaya tenaga kerja tidak langsung selalu berhubungan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Ini perlu dicatat ya, konteks ini. Oh, kadang-kadang pengukuran efisiensi biaya tenaga kerja langsung itu berdasarkan jumlah unit yang selesai. Kalau yang tidak langsung dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Jadi kemungkinan belum selesai. Untuk mempermudah alokasi biaya overhead pabrik yang sering kali dilakukan dengan menggunakan basis biaya tenaga kerja langsung atau jumlah jam tenaga kerja langsung. Apabila pemisahan tidak dilakukan, maka akan terjadi kesalahan dalam alokasi biaya overhead pabrik. Secara umum, kegiatan dalam sistem biaya tenaga kerja itu meliputi pencatatan waktu kehadiran, pembuatan daftar gaji dan upah, pembayaran dan distribusi biaya tenaga kerja. Ya, secara umum. Jadi konteksnya bisa itu dalam konteks harian, ataupun dalam konteks jam kerja, atau mungkin juga dalam konteks jumlah dari produk atau kegiatan layanan yang mereka berikan pada konsumen. Jadi pencatatan waktu kehadiran ini lebih cenderung ya, kepada pekerjaan yang sifatnya aktivitas, proses. Pencatatan waktu untuk tenaga kerja harian itu sangat diperlukan karena jumlah imbalan jasa mereka bersifat variabel, bisa berubah-ubah berdasarkan kepada catatan waktu kerja tersebut. Sementara untuk tenaga kerja yang digaji secara bulanan, pencatatan waktu ini berguna dalam menentukan pembayaran lembur. Contoh, misalnya Bapak bosen, ada gaji pokok. Terus untuk kehadiran ada juga, tetapi harus memenuhi syarat. Dalam satu hari itu absennya, durasi stay di daerah itu adalah 8 jam. Ya.
Jadi dari jam 8 sampai jam 4. Atau sampai jam 5 kalau normal ya. Jadi ada waktu stay. Jadi waktu bekerja itu harus 8 jam. Pencatatan waktu hadir ini dapat memberikan data dasar bagi departemen atau bagian personalia untuk menghitung dan membuat daftar gaji dan upah. Catatan ini juga sebagai dasar bagi bagian akuntansi biaya dalam membebankan biaya tenaga kerja langsung. Karena pekerjaan-pekerjaan, proses-proses atau produk-produk dan membebankan biaya tenaga kerja tidak langsung kepada akun biaya overhead pabrik. Sehingga dengan demikian, pencatatan waktu hadir ini mempunyai 2 tujuan. Pertama, menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk membuat daftar gaji dan upah. Kedua, menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk pendistribusian biaya tenaga kerja kepada berbagai tujuan biaya, seperti pekerjaan-pekerjaan, proses-proses, departemen-departemen, dan pusat-pusat biaya. Pada konteks ini ya, kegiatan pencatatan waktu akan berbeda antara tenaga kerja harian dan tenaga kerja yang digaji bulanan. Untuk jabatan tertentu contohnya, tenaga kerja menyelenggarakan sendiri catatan waktunya. Ya, untuk jabatan tertentu, tenaga kerja itu menyelenggarakan sendiri catatan waktunya dan membuat secara periodik laporan waktu kehadiran. Berdasarkan umur pencatatan waktu untuk tenaga kerja yang digaji dapat dilakukan melalui pengisian daftar kehadirannya. Setiap hari dengan cara membubuhi baik itu tanda tangan, sidik jari pada saat datang dan saat pulang. Nah, untuk tenaga kerja harian atau jam-jaman ya. Pencatatan waktu sering dilakukan dengan menggunakan kartu pegawai, clock card, ya, di mana waktu datang dan waktu pulang diisikan dalam kartu-kartu pegawai dengan cara memasukkan setiap kartu tersebut dalam mesin pencatatan waktu. Pengendalian internal yang cukup atas pencatatan waktu ini adalah penting agar tidak terjadi kelebihan pembayaran terhadap gaji dan upah. Dan pembebanan biaya kepada pekerjaan, proses, dan produk menjadi akurat. Dalam hal ini harus ada satu orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari catatan waktu yang dilakukan. Baik pencatatan waktu kehadiran dengan daftar kehadiran maupun pencatatan waktu dengan kartu pegawai dan mesin pencatatan waktu. Untuk perusahaan manufaktur yang mempunyai jumlah pegawai yang besar, fungsi pencatatan waktu ini dilaksanakan oleh bagian pencatatan waktu yang merupakan suatu unit organisasi sendiri. Ada pencatatan waktu operasional pabrik, ada yang kantor. Oleh karena itu, adanya hubungan yang erat antara pencatatan waktu dan akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur yang kecil. Fungsi pencatatan waktu dapat dilakukan oleh bagian akuntansi biaya. Kemudian pembuatan daftar gaji dan upah. Sistem pembuatan daftar gaji dan upah ini meliputi rangkaian prosedur dalam mengumpulkan informasi gaji dan upah yang diperlukan untuk menentukan dan menghitung penghasilan bruto. Berikut potongan-potongan, menyiapkan cek, dan melakukan pembayaran. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dilakukan oleh bagian gaji dan upah.
dalam jumlah bruto dan jumlah neto. Menyiapkan cek untuk setiap pegawai dan membuat laporan kepada manajemen. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Tolong on cam ya. Saya pun on cam masalah. Tolong nanti screenshot ya. Screenshot kelas. Ketua kelas ya. Bisa. Siapa? Prosedur dalam pembuatan daftar gajian upah yang dilaksanakan oleh bagian gajian upah adalah sebagai berikut. Nah, ini hati-hati ya. Ini catat ya, karena saya oral. Ini semua hadir ya, udah. Saya ini kasih kesempatan buat kalian loh. Saya nungguin, hampir terlupa. Karena kalau nanti ketika aku pertengahan, tiba-tiba baru ada yang masuk, pasti ada yang kesepak. Kalau saya record, paham ya? Jadi ketika saya sudah record, ya, begitu saya record, pasti ada yang kesepak. Terkeluar dari room. Jadi memastikan semuanya masuk dulu, baru saya record. Oke. Saya teruskan. Ini perlu catat ya, karena ini sudah masuk ke ranah materi yang tidak tertulis dan cuma bisa saya sampaikan secara oral. Jadi prosedur dalam pembuatan daftar gajian upah yang dilaksanakan oleh bagian gajian upah adalah pertama untuk tenaga kerja harian dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan. Saya ulangi ya. Prosedur dalam pembuatan daftar gajian upah yang dilaksanakan oleh bagian gajian upah di antaranya pertama adalah menerima data jumlah jam untuk setiap tenaga kerja harian dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan. Kedua, itu menerima data-data perubahan dalam tarif, gaji, dan upah, bonus, premi, lembur, dan data lainnya dari bagian personalia. Jadi kedua itu menerima data-data perubahan dalam tarif, gaji, dan upah, bonus, premi lembur, dan data-data lainnya dari sub atau dari unit kerja personalia. Saya juga kalian nyebutnya departemen ya, departemen personalia. Kemudian ketiga, itu menerima data-data mengenai perubahan dalam pemotongan gaji dan upah. Karena kadang-kadang ada beberapa yang bekerja itu tidak sesuai dengan jadwalnya. Contoh begini. Oke, jika seorang pekerja itu telat, tetapi
beban dia tetap dalam sehari dia harus memenuhi 6 atau misalnya 7 jam kerja dalam sehari. Jika kurang dari situ, maka dia tidak dapat upah ya, secara penuh untuk dalam 1 hari. Contoh kayak saya sendiri, kadang saya pagi-pagi harus meeting kayak atau mungkin terlambat lah berapa menit, setengah jam atau sejam ya, karena mungkin kalau ada yang tahu kan saya transportnya Gokar, Gojek gitu kan, jadi kadang-kadang lamban datang ke ITERA ya, dan konsekuensinya saya pulang lebih lama daripada dosen lain karena harus memenuhi syarat 8 jam kerja dalam 1 hari. Seperti kalian juga, saya berlakukan dengan kalian. Ketika mengajar, ya, setiap mahasiswa harus minimal sekian menit hadir. Jika tidak, dianggap tidak masuk kelas. Kalian dianggap benar-benar aktif dalam perkuliahan jika mengikuti kelas sekian menit. Atau selisih dengan saya tidak terlalu lama. Karena saya lebih suka memperpanjang durasi kelas. Walaupun memang bebannya yang dibayar ya cuma 2 SKS. Ataupun 3 SKS, tapi kadang-kadang dari 2 SKS saya ngajarnya 2 jam. Bukan 100 menit lagi. Atau 3 SKS saya ngajarnya 2,5 jam ataupun 3 jam. Karena saya sangat takut konsekuensi dengan beban tersebut, aturan tersebut. Kemudian hal inilah yang kemudian perubahan dalam pemotongan gaji dan upah. Paling pokok nggak berkurang, paling tunjangan kehadiran berkurang, uang makan harian berkurang. Dan kalian kalau misalnya nilai ya jelas ada nilai kehadiran ya berkurang. Menghitung gaji bruto dan gaji neto, upah bruto dan upah neto. Dengan secara rinci spesifik ya. Ada pajaknya, ada ini ya, pengurangan-pengurangan. Kemudian menyusun daftar gaji dan upah. Yang kelima itu menyusun, jadi kalau yang keempat itu menghitung gaji bruto dan gaji neto, kelima menyusun daftar gaji dan upah yang menunjukkan nomor pokok pegawai, nama pegawai, jumlah hari, jumlah jam kerja normal, jumlah jam kerja lembur, jumlah jam yang dipekerjakan untuk pekerjaan dan proses, tarif gaji dan upah pegawai, jumlah penghasilan bruto, kemudian berbagai potongan atas penghasilan bruto. Dan juga penghasilan itu yang harus dibayarkan pada masing-masing pegawai. Yang kelima ya, lumayan panjang, sudah daftar gaji upah berdasarkan rincian-rincian tersebut. Terkait nomor pokok, jumlah hari, jumlah jam, jumlah lembur, jam kerja normal dan lembur. Dan keenam, closing adalah mengirimkan daftar gaji dan upah ke bagian keuangan atas nama bendahara sebagai dasar pembayaran. Jadi ada unit yang memang konteksnya lebih ke personalia, ya. Kemudian masuk ke bagian SDM personalia ini menghitungnya jumlah biaya tenaga kerja yang kemudian dilaporkan ke keuangan. Hingga keuangan tahu anggaran berapa yang akan dikeluarkan
untuk kebutuhan pembayaran tenaga kerja ini. Jadi kami mengirimkan daftar gaji dan upah ke bagian keuangan atau bendahara sebagai dasar pembayaran. Ini bicara tentang prosedur pembayaran. Bagian keuangan atau bendaharawan meneliti daftar gap dan upah yang diterima dari bagian gaji dan upah berdasarkan kepada daftar gaji dan upah yang telah diperiksa. Bendaharawan melalui pembayaran gaji dan upah membuat dan menyetujui bukti kas keluar, kas payment voucher. Jadi berdasarkan kepada daftar gaji dan upah yang telah diperiksa, bendahara melakukan pembayaran gaji dan upah, membuat dan menyetujui bukti kas keluar, kas payment voucher. Kemudian para pegawai itu menandatangani daftar gaji dan upah sebagai bukti pembayaran. Sebagai bukti sudah menerima pembayaran atas gaji dan upah tersebut. Pembayaran gaji dan upah kepada pegawai itu diberikan secara langsung dan tunai dalam amplop gaji, atau mungkin juga sekarang udah modern yang diberikan lewat transfer bank ke rekening bank setiap pekerja. Bukti kas keluar bersama dengan daftar gaji dan upah kemudian dikirim ke bagian akuntansi biaya untuk diakomodasikan sebagai laporan biaya. Lalu ini distribusi biaya. Cost distribution function atau fungsi kedistribusi biaya tenaga kerja itu merupakan tanggung jawab bagian akuntansi biaya. Itu relevan. Ini sangat erat ya, hubungannya dengan fungsi bagian upah dan gaji. Labor cost distribution, ya, jadi biaya distribusi tenaga kerja itu harus menjamin bahwa produk, departemen proses atau tujuan biaya yang lainnya itu telah dibebankan dengan layak, jelas, akuntabel atas biaya dari jasa tenaga kerja yang digunakan. Harus balance, sesuai, adil. Jadi setiap tenaga kerja itu mendapatkan nilai yang adil dalam akumulasi, gaji, lembur, dan lain-lain. Berdasarkan bukti kas keluar dan daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian bendaharawan, Departemen Akuntansi meneliti dan melakukan pencatatan atas distribusi biaya tenaga kerja menurut nomor akun dari komponen yang ada dalam daftar gaji dan upah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Ini 36 orang ya. 38 orang hadir ya. 38, 41 ya. Termasuk saya 42. Ada pertanyaan silakan.
Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, Bapak, saya harapkan kalau ada yang bertanya. Oke? Kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan ya. Jadi distribusi biaya. Jadi fungsi distribusi biaya tenaga kerja merupakan tanggung jawab bagian akuntansi biaya. Jelas ya. Ulangin ya. Dan sangat erat hubungannya dengan fungsi bagian upah dan gaji. Distribusi biaya tenaga kerja menjamin bahwa produk, departemen proses, dan tujuan biaya lainnya telah dibebankan dengan layak atas biaya dari jasa tenaga kerja yang digunakan. Jadi jangan bilang, Pak, saya kedengaran Pak ketika online. Saya ulangi. Jangan sampai ada alasan seperti itu. Dan berdasarkan bukti kas keluar dan daftar gaji dan upah yang terima dari bagian bendahara, Departemen Akuntansi Biaya meneliti dan melakukan pencatatan atas distribusi biaya tenaga kerja menurut nomor account dari komponen yang ada dalam daftar gaji dan upah. Kemudian sistem upah insentif. Sistem upah insentif memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang berhubungan dengan suatu perusahaan, baik untuk karyawan maupun perusahaan pemberi kerja. Karyawan memberi manfaat, karyawan yang memperoleh manfaat dari sistem ini dengan adanya peningkatan atas penghasilan mereka. Sedangkan bagi perusahaan pemberi kerja atau pemberi manfaat, itu kan adalah meningkatnya jumlah unit yang diproduksi. Sehingga pada akhirnya biaya produk per unit akan menjadi lebih rendah. Kenapa perusahaan sebut memberi manfaat? Karena dia memberikan manfaat kepada produsen dan konteksnya memberikan insentif kepada tenaga kerjanya. Jadi saya sering menyebut sebagai perusahaan ini adalah pemberi manfaat, pemberi kerja. Sebuah sistem upah insentif pada dasarnya adalah variasi atau bentuk pengembangan lain dari sistem yang paling sederhana, yaitu sistem tarif unit produk, di mana pembayaran dilakukan kepada karyawan dihitung atas dasar jumlah unit yang selesai dan standar waktu yang ditetapkan. Sistem yang lain di samping sistem tarif per unit produk adalah sistem bonus 100% dan sistem bonus kelompok. Ya. Clear di sini ya. Ada yang tarif per unit produk, ada sistem bonus 100%, ada sistem bonus kelompok. Ini tim kerja, sistem bonus kelompok. Karakteristik dari sistem upah insentif ya. Pertama, sistem upah insentif harus berdasarkan standar yang ditetapkan secara ilmiah melalui studi waktu, time study, evaluasi tugas, dan unit aktivitas. Second, sistem insentif harus dimengerti unstable ya oleh para pegawai atau pekerja sebelum mulai bekerja atau diangkat sebagai pegawai. Jadi tahu sistem insentif itu seperti apa. Jadi para pegawai atau pekerja itu paham dulu ya. Sebelum bekerja itu paham ini besaran insentifnya berapa, lembur berapa, uang makan berapa, dan lain selain gaji pokok. Kemudian ketiga, itu seluruh tugas dan pekerjaan dan tenaga kerja langsung harus ditentukan dengan basis insentif. Dan keempat, dalam menetapkan bonus harus semata-mata mempertimbangkan mutu produksi. Ada beberapa perusahaan gini, atau UMKM, atau perusahaan kecil, atau perusahaan besar juga. Saya kurang tahu kalau perusahaan besar apakah ini diterapkan atau tidak, tapi di UMKM atau perusahaan kecil diterapkan. Terutama bagi jenis
usaha yang konsepnya tiap pekerja itu dihitung gajinya itu berdasarkan jumlah barang yang dihasilkannya. Nah, ini unik. Kalau terjadi kecacatan ya tidak dihitung. Jadi harus benar-benar menghasilkan barang yang tidak cacat, baru dihitung. Oh, kamu menghasilkan satu produk. Jadi dihitung, misalnya dalam sehari dia ngasilin misalnya 10 keramik, ya diperiksa. Oh, yang bisa kami hargai sebagai upah adalah 8 keramik, 9 keramik. Sisanya ini cacat. Jadi tidak diperhitungkan atau tidak itu sebagai upah dari pekerjaan tersebut. Makanya dengan begitu ada kedisiplinan, pekerja itu benar-benar mengerjakan untuk setiap pengerjaan, setiap produk itu benar-benar sangat detail. Bagaimana caranya jangan sampai apa yang dia kerjakan itu menghasilkan cacat. Kalau dia melakukan hal seperti itu ataupun menghasilkan produk cacat, otomatis nggak dihargai upahnya. Kerja kerasnya nggak dihargai dengan upah. Jadi kerja kerasnya tidak dihargai dengan upah. Jadi sistem ini kadang-kadang karena berdasarkan jumlah pekerjaan, buru-buru. Yang penting ngerjain banyak, tapi efeknya ada yang cacat. Nah, untuk menetralisir hal seperti itu, ya, perusahaan seperti melakukan kebijakan seperti itu. Memang upah per jenis produk yang dihasilkan atau yang dikemas, ya. Tetapi dengan